apa saja sih tantangan terbesar guru di Indonesia menurut kakak? Kayak mungkin kayak distribusi guru tidak merata. Contohnya kayak di kota itu gurunya menumpuk. Nah, padahal sedangkan di desa banyak sekali siswanya tapi sedikit gurunya. Betul. Gitu nih. Jadi bicara pengalaman dikit ya. Kemarin kan sebelum kita ikutan podcast kayak gini nih, ikut volunteer pendidikan namanya Rumah Berbagi Asa. Jadi di sana tuh kita tuh disebutnya tuh kakak guru. Nah, dari sanalah ternyata saya melihat bahwa pendidikan itu memang di Indonesia belum rata. Sama sekali belum Karena rata. menganggap Dan dibilang otomatis gampang Ji, padahal dari tantangannya luar biasa. dasar mudah itu. Belum lagi struggle sama orang tuanya, siswanya kan. Halo Sobat Gen Z. Bareng kita di tongkrongan Gen Z. Nah, bener banget. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin hal yang penting mengenai profesi guru. Khususnya tentang kebijakan guru dan PPG dan kenapa guru itu belum merata di seluruh Indonesia. Dan tentunya kita nggak sendirian karena udah ada narasumber kita yang keren yang bakal nemanin obrolan kita hari ini. Kita say hi dulu sama Kak Nur Fadila. Halo Kak Nur Fadila. Hai. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik banget. Iya. Kalau kabar kalian gimana? Alhamdulillah baik. Nah Kak, mungkin sekarang bisa memperkenalkan diri sedikit sama teman-teman yang ada di sini. Oke, boleh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fadila. Jadi saya seorang pendidik dan alhamdulillah untuk tahun ini adalah tahun kedua saya menjadi seorang guru. Jadi banyak banget lah pengalaman menjadi guru itu dan saya merasa bahwa selama mengajar itu menjadi guru ternyata banyak banget ya struggle-nya, banyak menariknya dan banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari lebih dalam lagi. Kayak gitu sih. Terus kalian bisa manggilnya Kak Ila aja ya, gak usah Nur Fadila, gak usah terlalu spesifik banget. Kak Ila ya. Oke Kak Ila, wah pengalamannya lengkap banget ya. Terus kesibukan kakak sekarang apa Kak? Oke, jadi untuk kesibukannya selain sekarang sedang mengajar ya, jadi sekarang juga lagi kuliah, ngelanjutin S2, terus sambil juga ikut volunteer pendidikan. Jadi selain dari hanya mengajar itu, saya juga menambah ilmu, terus menambah pengalaman-pengalaman juga dari kegiatan-kegiatan yang sekiranya memang berhubungan dengan passionnya yang sekarang. Oke. Kak, nah sebelum bahas kebijakan teknis, kita ngobrol santai dulu ya. Menurut kakak, mengapa profesi guru itu penting di era pendidikan? Nah, karena saat ini kan ada teknologi kayak AI, Google. Nah, apakah guru masih relevan untuk saat ini? Wah, kalau nanyain tentang relevan, ya relevan banget lah ya. Karena saat ini kan kita perlu bimbingan, perlu belajar. Dan lagian kalau ChatGPT kan semua orang punya ya. Tapi pendidik itu bukan cuma sekedar ngajarin tentang gimana ngitung, gimana caranya ngebaca, tapi dia adalah cara supaya kita tuh bisa terdidik secara karakter, pemikiran, kedewasaan, dan menyelesaikan masalah yang kita punya. Jadi kalau bilangnya tentang ChatGPT, Google, dan lain sebagainya memang menarik banget ya, karena dari segi itu kita bisa tahu banyak hal yang dimana kadang guru juga nggak tahu, tapi namanya juga manusia ya, betul bersosialisasi, dan itulah yang kita butuhkan. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Nah, setuju banget Kak. Tanpa guru mungkin kita nggak akan bisa di sini jadi anak kuliah kan. Dan guru itu bukan cuma pembimbing, dan menurut saya guru juga sebagai mentor yang bisa memotivasi kita untuk menggapai cita-cita kita. Benar banget. Iya benar banget tuh, karena kita kan namanya juga makhluk sosial ya, nggak bisa hidup sendirian. Jadi kita tuh nggak namanya kita bisa sendiri gitu.
mungkin segala hal kita harus bergantung sama ChatGPT lah atau apalah ya kan. Bener banget. Jadi intinya guru itu sebagai gawang terakhir sebelum kita jadi apa ya Kak, ya? Krusial banget ya, nah krusial banget. Nah Kak, makanya kita perlu tahu juga dong tentang aturan-aturan yang mengatur profesi ini. Oh, pasti sih kalau tentang aturan-aturan itu dalam undang-undang aja kan udah dijelasin ya tentang Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005. Jadi di situ tuh udah membahas teknis-teknis yang ada di dalamnya. Mungkin lebih lanjutnya pertanyaan selanjutnya kali ya. Aja kan. Ya, kita sering dengar kata kebijakan pendidikan. Nah, buat profesi guru sendiri kebijakan itu ngatur apa aja sih Kak? Jadi dalam profesi guru tuh dalam kebijakan-kebijakannya itu pastinya sih ngatur banyak hal ya di dalamnya supaya dari tata kita mengajar, dari segala sesuatu yang ada di dalamnya tuh memang juga tersusun ya dengan baik. Jadi Mungkin bisa dijabarkan. Ya, oke. Nah jadi gini, ada beberapa yang penting kayak Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005. Nah, UU Sikdiknas, sampai PP nomor 74 tahun 2008 isinya itu mengatur soal hak guru, kewajiban, sertifikasi sampai perlindungan profesi. Nah, mungkin Kak, kalau yang kayak sertifikasi itu kayak PPG kayak Kak Di? ya, jadi kalau untuk sertifikasi sendiri tuh sudah termasuk dalam PPG. Jadi profesi penguatan guru deh kalau nggak salah ya. Jadi Singkatan dari PPG. Iya, singkatan dari PPG itu. Jadi kita juga namanya seorang guru dari lulus dari S1 tidak semata-mata langsung menjadi guru yang profesional ya. Tapi namanya ada tingkatan selanjutnya dan saya rasa juga pada profesi-profesi yang ada pun pasti ada lah ya yang harusnya kita tuh memang bisa untuk lebih ya meningkatkan gitu kan mutu kita sebagai seorang guru. Jadi penting banget nih PPG ini gitu. Ya, kita hanya di kuliah itu kita cuma tidak hanya mempelajari teori, tapi setelah itu kan di PPG kita mengasah skillnya. Bener. Jadi kayak banyak pengalaman yang kita punya. Terus kan kayak dalam kuliah tuh beda banget ya sama PPG. Jadi dijabarkan sedikit. Kalau di perkuliahan itu memang kita juga belajar kan. Nah ada juga namanya kayak KKN, ada namanya PLP, pengalaman persekolahan dan lain-lain. Kita sudah belajar di situ secara umum. Cuman dalam PPG ini kita diajarnya tuh lebih leluasa mengajar dalam satu kelas dan menggunakan dengan metode-metode yang sudah kita pelajari. Kemudian juga kita menggunakan bahan ajar yang sudah kita punya dengan teknik-teknik yang memang kadang kita juga luput gitu kan. Jadi makanya dengan adanya PPG ini mempermudah kita sebagai seorang guru, terus mengajak kita untuk mengasah, oh kayaknya pas ngajar ada yang kurang deh, kayaknya pas ngajar harusnya kayak gini deh. Makanya kalau kita ikutin terus kita ngasah-ngasah lagi terus ngambil ilmunya banyak-banyak pasti bermanfaat banget sih. Oke, baik Kak. Ternyata dunia PPG ternyata semenarik itu ya. Iya dong. Banyak tantangan. Iya. Ya mungkin tantangannya memang segitu, tapi di balik itu juga pasti ada keseruannya lah pasti. Pasti dong. Nah Kak, kalau bicara tentang tantangannya, apa aja sih tantangan yang menurut Kakak itu paling besar di dalam menjalankan PPG ini? Tantangannya itu kalau PPG itu kan kita ngajar ya secara langsung, jadi lebih banyak tuh ngatur waktu karena di PPG juga itu kan ada tugas-tugasnya ya, nggak ya namanya juga proses belajar ya di dimanapun tempatnya pasti ada tugas-tugasnya. Jadi kalau untuk kesulitannya sendiri sih kalau ngerasanya tuh kebagi waktu terus bisa nyelesain tugas dengan tepat waktu karena setelah tugas satu selesai maka ada lagi tugas selanjutnya. Berarti lebih ke manajemen waktunya ya? Bener banget sih. Tapi ada yang dengar Kak bilang kayak PPG itu kayak apa nih? Kayak sulit ke anunya, pendaftarannya, Ya. banyak prosesnya.
kotanya juga Ya. terbatas. Dari segi kesulitan kota atau penerimaan itu memang cukup banyak lah ya, yang kadang nggak lolos, kadang juga kotanya jadi tambah sedikit. Cuman kalau dari pengalaman dan pengetahuan yang saya punya itu, kalau PPG sendiri itu lowongan dari pekerjaan itu, dari profesi misalkan guru sekolah dasar atau mungkin dari guru-guru mata pelajaran yang lain itu sudah dipetakan sendiri. Dan kalau tidak salah untuk tahun ini tuh ada 8.000 kuota untuk pendidikan guru sekolah dasar gitu kan. Kalau untuk pendidikan yang lainnya juga ada juga, mungkin dari 2.000 per satu profesi itu ya, kayak gitu. Terus dari kesulitannya tuh, sulitnya adalah contoh saya sudah ada di Kemendikbud misalkan ya, nama saya sudah ada. Nah otomatis kalau saya ingin mendaftarkan diri dari PPG Daljab, dalam jabatan itu saya harus mengajar paling lama 2 tahun, paling cepat 2 tahun gitu kan, sebelum ada panggilan untuk ikut PPG itu. Nah sedangkan kalau misalkan saya ikut PPG Prajab, ya otomatis nama saya harus dikeluarkan terlebih dahulu, lalu kemudian saya mendaftarkan diri lagi, entah itu diterima atau tidak. Dan kesulitannya itu paling ada ribet-ribetnya sedikit itu di pendaftaran gitu. Tapi kalau semisalkan nantinya selesai dari pendaftaran itu, katanya ada esai juga, dan mungkin dari segi itu sih yang lebih sulit karena kita harus membuat esai yang dimana menjabarkan banyak hal di dalamnya, dan kayaknya ada batasan berapa banyak kata juga di dalam situ. Kayak lebih ke situ sih. Dulu kan dibatasi. Iya. Aduh. Atau mungkin diberikan maksimal kayak gitu. Misalkan 2.000 kata. Jadi otomatis kita bikin kata-katanya tuh kayak harus runtun dan cuma harus 2.000 kata. Sedangkan kan per kata tuh kan ya satu-satu gitu kan gitunya kayak gitu. Ya. Ada juga yang kedengar Kak bilang, misalnya yang kayak pernah ada yang bilang kalau bisa ki lulus kalau banyak pengalaman tak kayak mengabdi di masyarakat, ceritakan semua itu. Mungkin membuat aplikasi atau apa Kak. Salah satu apa nih kayak supaya lulus. Iya, poin-poin plusnya ya. Iya sih, sebenarnya memang itu juga termasuk harus ada pengalaman, harus ada yang sudah diterbitkan dan lain-lain sebagainya. Tapi kan dari segi itu juga kita tidak hanya dinilai dari segi itu kan. Setelah selesai dari pendaftaran, ada lagi namanya tes, terus ya banyak banget, panjang banget, dan itu pun apa ya, namanya juga rezeki kita nggak ada tahu kan. Dan penempatannya itu memang juga ada di daerah-daerah yang berbeda kadang. Ya, jadi ini Kak berbicara tentang letak geografis, misalnya kayak kakak kan di Makassar, nanti kalau misalnya dapat PPG itu termasuk tantangan dan juga kalau beda kota sama kampus tempat PPG itu. Banget sih kalau yang itu, soalnya kan kayak kita harus bisa mengabdi juga dalam PPG itu. Ceritanya kita juga mengabdi dalam 1,5 tahun itu. Jadi otomatis kalau misalkan saya kuliahnya di Makassar tapi dapat PPG misalkan di Mamasa misalkan ya otomatis ya harus tinggalkan Makassar dulu, harus menyelesaikan pendidikan dulu di Mamasa itu, karena memang kita mengabdi, kita menjadi guru di sana. Jadi otomatis memang mengajar, menjadi guru, terus ya hal-hal lain yang mungkin yang sedang dijalani bersamaan ya harus ditinggalkan dulu ya. Kan buat fokus, lebih fokus ke PPG. Iya betul, karena memang sudah ada waktu yang diberikan kan, jadi memang harus lebih fokus ke situ. Nah, nah kita masuk di realita nih Kak. Nah, apa saja sih tantangan terbesar guru di Indonesia menurut Kakak? Kayak mungkin kayak Kak, kayak distribusi guru tidak merata. Contohnya kayak di kota itu gurunya menumpuk. Nah, padahal sedangkan di desa banyak sekali siswanya tapi sedikit gurunya. Betul. Itu nih. Jadi bicara pengalaman dikit ya. Kemarin kan sebelum kita ikutan podcast kayak gini nih, ikut volunteer pendidikan namanya Rumah Berbagi Asa. Jadi di sana tuh kita tuh disebutnya tuh kakak guru. Nah dari sanalah ternyata saya melihat bahwa pendidikan itu memang di Indonesia belum merata, sama sekali belum merata. Dan otomatis kalau belum merata ya anak-anaknya juga tidak mendapatkan kelayakan pendidikan kan. Nah jadi di sana yang saya dapatkan itu dari sekolahnya yang belum
bagus secara strukturnya, kemudian jalan menuju ke sekolahnya juga belum seperti kita di kota bisa naik motor, pakai sepatu enak kan. Di sana jalanannya tuh masih tanah, terus masih rumah tuh masih 1-2 rumah dalam satu perjalanan itu menuju ke sekolah. Kemudian gurunya juga memang selain dari kita di Indonesia, gaji guru memang belum sebaik itu ya, teman-teman pasti tahu. Tapi dari segi itu juga guru-guru yang ada di sana tuh tidak mengerjakan satu profesi saja, tapi juga menjadi seorang petani, entah ikut-ikut serabutan yang ada di sana supaya memang bisa menambah penghasilan mereka. Jadi otomatis tidak bisa fokus. Jadi anak-anak yang ada di sana pengalaman yang mereka punya, pembelajaran yang mereka pelajari setiap harinya tuh memang terbilang jauh dari kita yang ada di kota. Jadi di sana guru-gurunya tidak selalu ada bersamaan. Jadi biasanya guru dalam satu guru itu mengajar 2 kelas atau mengajar 3 kelas, atau mungkin hanya satu guru mengajar 6 kelas, seperti itu. Jadi memang kalau di sana belum lagi kayak jaringannya yang kurang, jadi otomatis dalam media kekurangan akses itu dari kayak media-media pembelajarannya itu juga kurang. Jadi memang yang saya lihat dan saya temukan sangat-sangat belum merata untuk sistem pendidikannya ya. Jadi kayak benar-benar berbeda antara akses kota dan desa itu. Banget. Apalagi daerah-daerah terpencil. Iya. Akses menuju ke sana kita harus jalan kaki 1 jam 30 menit untuk bisa sampai ke sana. Terus di sana juga itu tadi nggak ada jaringan, jalanannya juga ya batu besar itu. Iya. Mungkin kurang layak kalau naik kendaraan. Iya. Di mana itu Kak? Sinjai Barat. Iya, di Tangkalaya namanya. Jadi ini sudah, kalau untuk saya kan saya baru masuk ya, jadi udah ada 2 sekolah yang dibina semenjak saya masuk ke dalam komunitas ini. Dan yang pertama itu ada di Mateko, tapi di Mateko ini kalau secara struktur sekolahnya memang sudah bagus, tapi gurunya yang kurang. yang Dan kurang. Aksesnya, fasilitasnya Iya, itu masih kurang banget. iya masih kurang bagus karena dalam satu kelas itu masih dibagi 2. Nah Kak, kita kan tadi sempat bicara tentang upah. Nah ini kayak menyinggung upah guru yang ada di daerah terpencil. Tapi itu ada perbedaan banget yang sangat signifikan antara guru yang di desa dengan di kota kan ada tuh. Untuk upahnya. Pastinya sih ada, karena di sistem pendidikan selama mengajar itu yang saya ketahui bahwa setiap upah yang masuk menghitung seberapa banyak siswa dalam satu sekolah itu. Ya seperti itu. Kan ada namanya dana bos kan ya. Jadi di dana bos itu menghitung per satu anak. Nah, per satu anak. Jadi dihitungnya tuh berapa orang sih dalam satu sekolah itu. Nah, itulah yang diakumulasikan dan dihitungkan. Jadi kalau otomatis siswanya sedikit, ya upahnya pasti sedikit, padahal lebih sedikit. Ya, terus juga ya pastinya guru-guru yang ada di kota ya secara bagaimana mereka bisa mendapatkan pengetahuan baru juga pastinya kurang ya kan. Belum lagi pekerjaan yang harus mereka lakukan atau harusnya mereka fokus ke satu pekerjaan saja tidak bisa karena ya tidak cukup. Iya, begitu Memenuhi kehidupan. Iya, betul. Jadi ini kayaknya kehidupan guru di Indonesia ini kayak adil banget gak sih? Iya benar banget. Sebenarnya sih kalau dibilang nggak adil, bukannya nggak adil juga kan. Cuman kalau dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, mungkin guru lebih ya. Tapi apa dia kayak kalau di masyarakat Kak menganggap dibilang guru itu gampang Ji, padahal dari Tantangannya luar biasa. tidak semudah itu. Belum lagi struggle sama orang tuanya, siswanya kan. Iya. siswanya sekarang siswa kurang ajar semua. Banget Sih gitu tapi banget. Dengan effort yang sangat luar biasa, tapi timbal baliknya itu cuma seberapa doang. Iya benar. Jadi memang menjadi guru di Indonesia ya banyak sabar, banyak sabar. Cuman di sisi lain yang saya temukan setelah menjadi guru ya bukan cuma sekedar penghidupan yang layak ya kan, bukan cuma karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik lah untuk kehidupan kita nantinya, tapi memang mengajar itu keunikannya adalah kita sebagai seorang guru dalam satu kelas mengajar 28 orang siswa unik banget
orang hebat mana lagi yang bisa melakukan itu? Satu guru ngajar 28 siswa dengan karakter yang berbeda-beda, dengan pengetahuan anak yang berbeda-beda juga. Jadi memang tidak semua profesi itu hebat, tapi otomatis saya bisa katakan bahwa guru itu hebat sih, karena tidak semua orang bisa, tidak semua orang mau, dan tidak semua orang siap untuk mengabdi. Ya kan? Betul banget, betul banget. Oke, kalau mungkin Kak akses pelatihan kayak workshop atau pelatihan kayak update skill, iya seminar kayak begitu. Di sini mengatakan Kak bilang aksesnya pelatihan tidak merata Antara guru yang Kota dengan yang ada di desa seperti itu. Iya, pasti. Dari segi perjalanan ya pasti berbeda, dari orang-orang yang ada di sana juga berbeda. Tapi ada juga kok beberapa kayak workshop, seminar yang dilakukan itu memang harus ada satu orang guru yang menjadi perwakilan untuk guru-guru yang lainnya untuk bisa mendapatkan itu. Jadi memang untuk yang hal yang seperti itu tergantung dari sekolahnya apakah mendapatkan informasi atau tidak. Tapi kalau di sekolah saya sendiri itu memang setiap tahunnya itu minimal seperti ada tiga kali seminar yang diikuti, dan biasanya itu hanya satu orang guru yang berangkat dan nantinya akan dibagi pengalamannya ke guru-guru yang lain. Jadi jadi semacam perwakilan ya. Ya bisa semuanya sih, tapi ada pembayarannya juga. jadi kayak gratis berbayar ya. Berbayar. itu gratis dari Ya itu mungkin untuk ini ya, untuk memangkas biaya aja. Ya kayak Karena di situ kita hanya mengirim salah satu dari kita, Ya, jadi bener. semua yang dia dapat itu bisa disebarkan ke kita. ya kan setelah mendapatkan kan masih bisa dibagi lagi. Iya. Seperti itu. Tapi kalau di desa itu kurang banget sih, kurang banget. Belum aksesnya susah, Jaringannya iya. Bicara dari Iya, kalau online sih mungkin ya harus ke tempat-tempat tertentu dulu Iya. untuk bisa mendapatkan jaringan. daerah-daerah terpencil banyak yang akses internet itu belum merata. Belum ya banget kalau di sana sih. Kalau desa tuh susahnya itu kan banyak ya kayak workshop atau seminar yang dilakukan secara online, tapi otomatis kalau jaringannya jelek juga ya tidak bagus juga ilmu yang didapatkan, setengah-setengah. Iya. Dan pinggiran kota aja kadang di mana jaringannya apalagi pedalaman. bener banget. Dan di desa itu rata-rata gurunya masih terbelakang banget untuk informasi-informasinya. Jadi dari segi itu pun jadi jadi penghambat sekali. Jadi penghambat. Iya. Karena kebanyakan juga itu kita langsung bisa identifikasi gitu perbedaan guru yang di desa dengan kota itu kualitasnya itu langsung ketahuan gitu. Iya. Dari cara ajarnya saja kita sudah tahu ini cara ajar tempo dulu atau sudah modern. Iya. Karena kan otomatis kita yang ada di kota kan pasti kayak lebih mengasah skillnya lebih mudah kan. Iya. Sedangkan yang ada di desa kalau tidak ada orang yang membagikannya secara langsung ya kadang tidak bisa mendapatkan ilmu itu. Selain masalah itu juga ada di masalah fasilitas, misalnya media pembelajarannya yang masih kurang ya. Iya betul. Dari metode mengajarnya, ya kan strateginya, kemudian misalkan LKPD-nya, bahan ajarnya, modul ajar juga yang kadang belum diperbaharui, ya kan masih itu aja yang dikerjakan. Metode yang digunakan masih metode ceramah, jadi kan otomatis ya yang didapatkan anak-anak juga tidak bervariasi. Karena sekarang kan harus lebih menyesuaikan sama perkembangan zaman Iya, teknologi. benar banget. Apalagi kan bedanya dulu sama sekarang itu kayak banget. Kalau dulu kan kayak metodenya ceramah ya kan, yang harus dengerin cuma guru doang gitu. Iya. Tapi kan zaman sekarang itu metode pengajaran itu harus interaktif gitu, di antara guru dengan muridnya. Iya benar banget. Karena kalau tidak seperti itu, anak-anak akan merasa bosan kan, tidak termotivasi. Nah itulah yang membedakan kita seorang guru, seorang pendidik dengan ya media-media yang ada di handphone itu, yang sebenarnya anak-anak bisa mendapatkan jauh lebih banyak daripada yang diberikan guru.
Tapi kan perbedaan itulah yang seharusnya kita hadirkan, bahwa memang diajar langsung oleh manusia daripada robot itu memang ya lebih bagus manusianya lah. Iya. Iya kan? Ya memang kalau pakai AI atau Google segala macam itu kita bisa langsung dapat informasi yang valid, tapi kita juga butuh gitu loh validasi dari manusia langsung. Betul. Memang bisa saja info yang kita dapat dari orang dengan AI atau internet gitu memang sama, kalimatnya sama. Kalau diucapkan dengan manusia kita pasti bisa menangkapnya lebih dalam gitu. Benar. Daripada kita hanya sekedar membaca infonya di layar. Betul. Itu kan? Iya, karena kita kan sebagai manusia juga harus mengolah informasi itu juga kan. Dan otomatis biasanya kalau kita cuma mendapatkan informasi yang langsung dibaca tanpa kejelasan yang pasti, ya otomatis bisa jadi hoax juga. Iya. Gitu. Jadi itulah pentingnya sebagai seorang guru memang mendidik, ya kan, membangun karakter-karakter yang baik supaya ya tidak banyak lah anak-anak yang jadi kriminal yang semau-maunya hidup tanpa aturan. Oke. Gini nih Kak, kan ini sudah masuk segmen penutup nih ya. Iya. Jadi kita mau nanya nih, harapan kakak ke depannya untuk dalam dunia guru dan pendidikan di negara kita tercinta ini gimana tuh Kak? Wah, kalau harapannya sih pasti banyak banget ya. Harapan saya sih semoga nantinya sistem pendidikan yang ada di Indonesia sudah lebih bisa merata, kehidupan guru juga bisa lebih sejahtera ya dari yang kita tahu, dan semoga masih banyak lah anak-anak muda yang mau meneruskan menjadi guru di zaman ini, karena yang saya lihat banyak sekali sekarang anak-anak yang terpapar ya di sosial media bahwa menjadi guru seperti ini, bahwa menjadi guru seperti itu. Tapi semoga dengan jiwa-jiwa yang kita miliki sebagai seorang pendidik ya, calon seorang pendidik, semoga kita bisa membawa di dalam hati kita bahwa menjadi pendidik itu tidak selalu monoton, tidak selalu mengerikan lah kehidupan kita nantinya. Dan semoga di Indonesia banyak orang-orang yang memang mengerti bahwa pendidikan itu penting. Jadi bukan hanya sekedar kita orang-orang tertentu saja yang ingin merasakan pendidikan, tapi memang semua anak lah, bahwa pendidikan itu penting, bahwa berpikir itu penting, dan anak-anak bisa jadi orang-orang yang memang karakternya bagus lah di Indonesia ya. Amin. Wah, bagus banget harapannya. Semoga bisa aja terkabul masa depan Indonesia lebih maju. Yes. Oke guys, so thank you banget buat kakak udah bisa datang hari ini untuk sharing-sharing bareng kita di Tongkrongan Gen Z. Iya. Oke, aku Nursa Aku Ilham Dan Akia. Saya Jojo. dan kakak. dan kakak Kadila. Sampai ketemu Sampai di jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Oke, thank you.